Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ada seorang pria, seorang laki-laki meninggal dunia. Saat dia meninggal, almarhum memiliki seorang anak perempuan tunggal. Hanya satu saja anaknya perempuan. Kemudian masih memiliki istri yang sah, masih memiliki bapak kandung yang masih hidup, memiliki ibu kandung yang masih hidup, dan masih memiliki saudara kandung yang juga masih hidup. Ada 2 poin yang akan kita bahas dari ilustrasi gambaran ahli waris tadi. Yang pertama, pertanyaannya apakah anak perempuan tunggal ini bisa menjadi ahli waris tunggal atau tidak? Dan yang kedua, apakah saudara kandung almarhum bisa menjadi ahli waris juga, mengingat anaknya almarhum hanya perempuan tunggal. Jadi teman-teman sekalian, untuk pertanyaan pertama atau poin pertama, apakah anak perempuan tunggal bisa menjadi ahli waris tunggal? Maka jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena pada saat almarhum meninggal dunia, masih ada ahli waris lain selain anak. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya ahli waris itu bukan hanya dari unsur anak, tapi semua unsur keluarga, terutama keluarga inti, istri almarhum, orang tua almarhum, bapak dan ibu kandung almarhum masih hidup, berarti ketiga-tiganya merupakan ahli waris inti juga, beserta dengan anak perempuan tadi. Maka kalau pertanyaannya apakah anak perempuan tunggal tadi bisa menjadi ahli waris tunggal, maka jawabannya tidak. Tadi kita lihat ada anak perempuan tunggal, istri almarhum, bapak almarhum, ibu almarhum, maka keempat-empatnya ini merupakan ahli waris inti yang secara bersamaan akan menjadi ahli waris secara bersama-sama. Jadi kalau nanti pembagiannya, anak perempuan tunggal mendapatkan bagian setengah atau 1/2 dari harta yang dimiliki oleh almarhum. Misalkan almarhum punya harta murni sejumlah 1 miliar, maka untuk anak perempuan tunggalnya adalah 0,5 miliar atau 500 juta. Kemudian untuk istri almarhum 1/8 karena almarhum sudah punya anak walaupun 1 perempuan. Kemudian bapak almarhum mendapatkan 1/6, ibu almarhum 1/6. Kalau masih ada sisa, maka nanti bapak itu mendapatkan 1/6 ditambah dengan sisa tadi yang disebut dengan asobah. Kemudian poin yang kedua, karena anak perempuan almarhum itu hanya 1 tunggal dan sifatnya tidak menutupi, apakah saudara kandung laki-laki tadi bisa menjadi ahli waris juga? Maka jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita tahu, ahli waris itu terbagi menjadi 2 kategori ditinjau dari prioritas. Prioritas itu ada yang disebut sebagai ahli waris inti dan ahli waris tambahan. Nah, saudara kandung itu termasuk ahli waris tambahan. Nah, sementara kita tahu tadi, di dalam ahli waris intinya masih ada bapak kandung. Maka bapak kandung itu memiliki sifat asobah, menghabiskan semua sisa harta dan sekaligus menutup akses bagi seluruh ahli waris tambahan. Nah, kita sebutkan tadi bahwa saudara kandung itu termasuk salah satu ahli waris tambahan. Maka dia akan tertutup aksesnya oleh bapak kandung almarhum karena bapak almarhum merupakan ahli waris asobah dalam kasus ini. Maka jawabannya sekali lagi bahwa saudara kandung dalam pertanyaan yang ditanyakan tadi bukan sebagai ahli waris. Terima kasih.